Setelah semua dijual, kita ke rumah mertua. Ternyata yang nagih kan ke sana juga. Akhirnya mertua ikut pusing juga. Wes gini aja lah, kita bantu dijual rumah. Cuma lah terus bapak sama ibu mau tinggal di mana? Ya nggak semua, kita jual semaksimal yang kita bisa. Akhirnya waktu itu bisa dijual 75% dari tanah. Yang dulu dapur sekarang jadi rumah buat tempat tinggal mertua. Sedangkan ruang keluarga, ruang tamu, halaman depan tuh kejual semua untuk bantu saya nutupin utang. Tapi ya ternyata belum bisa lunas. Jadi ya walaupun berat, mau nggak mau kalian nggak bisa di sini. Masa mau umpel-umpelan di sini gitu. Dan waktu itu saya ingat masih punya uang sekitar 700.000 kalau nggak salah. Ternyata kos-kosan buat keluarga dengan nilai 700.000 itu, wah kondisinya itu memprihatinkan. Terus wah saya nggak tega ini posisi kayak gini. Jadinya saya bilang ke istri, wis gini aja lah, kalian kos putri, saya wis nantilah dipikir nanti. Gampang, saya laki-laki gampang. Terus mereka kos, saya akhirnya gelandang. Jadi gelandangan, tinggal di teras-teras masjid gitu ya. Mau beli makan nggak ada. Orang yang nelpon, yang nagih juga masih lumayan banyak. Sampai saya tuh berpikir, Allah ini saya kudu piye, makannya nggak ada. Orang yang nelpon saya sudah ceritain kondisi saya nggak mau tahu, pokoknya tetap mau nagih. Jadi saya menghindari telepon masuk itu bukan saya mau melarikan diri, tapi saya mikir begini, saya untuk bisa bangkit, pertama pikiran saya harus tenang, hati saya harus tenang, harus fresh. Terus yang kedua yang bisa tolong saya bangkit itu hanya Allah, bukan siapa-siapa. Nah sedangkan orang yang nelpon itu isinya cuma maki-maki. Kalau maki-maki itu kan stres, pusing, pokoknya jadi budrek lah gitu. Belum juga tagihan dari sekolah. Nah kebetulan anak saya itu sekolah di sekolah swasta semua ya, SPP-nya lumayan tinggi. Jadi yang satu itu 600.000, yang satu 200.000, terus yang satu itu 800.000 karena di pondok. Nunggak 10 bulan itu misalnya satu kan udah 6 juta, 2,5 juta sama 8 juta. Terus akhirnya saya ke yayasan, datang minta waktu, saya ceritain kondisi saya. Akhirnya yayasan memaklumi, tapi dikasih waktu 3 bulan. Terus akhirnya saya berdoa, ya Allah, kalau memang anak-anak saya terbaik ini sekolah di sini, bantu saya untuk biar mereka tetap bisa sekolah di sini. Apapun yang Engkau datangkan pertolongannya. Tapi kalau sudah enggak, ya udah saya yo manut, saya jemput, saya bawa pulang, wis rame-rame kita di rumah nganggur. Karena dosa-dosa diri saya, keluarga, anak, apa semua itu mengalami ini. Nah untuk itu saya mohon ampun dan saya mohon diberi pertolongan. Dan setelah itu yayasan nggak pernah ngubungin. Jadi 3 sekolah loh. Jadi bayangin ya, nunggak SPP yang nilainya besar, sekolah swasta itu 1,5 tahun nggak nagih. Nah terus waktu pusing itu, daripada cuma sekedar saya tutup, iseng-iseng saya jual bisnis laundry karpet. Saya buka harga 60 juta. Ternyata alhamdulillah ada orang yang minat dan deal 48 juta. Jadi dengan jual cabang itu plus peralatan polisher yang nggak seberapa, itu dapat uang 48 juta. Begitu habis bayaran 48 juta, tahu-tahu yayasan dari 3 sekolah itu ngubungin lagi. Terus saya bilang, loh kok kayak tahu saya punya uang ini sekolahnya. Wah. Jadi yang Allah tolong ke saya dengan doa saya tentang anak-anak ini terbaik sekolah atau tidak, itu bukan dengan tiba-tiba saya bangun ada uang di samping, atau tahu-tahu ada orang nganter nih, mau nggak uang segini atau banyak, tapi diberi jalan untuk saya ngerintis usaha yang nantinya usaha itu dijual, yang nilainya itu bisa untuk bayar sekolah itu.